Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan, yaitu manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah kunci untuk menjaga kelancaran operasional sebuah perusahaan. Melalui video ini, mari kita mempelajari pengertian komponen serta strategi pengelolaan modal kerja yang efektif. Pastikan kalian menyimak sampai akhir ya. Konsep dasar modal kerja. Modal kerja yang juga dikenal sebagai modal kerja bersih atau MWC adalah perbedaan antara aset lancar perusahaan seperti kas, piutang, dan persediaan bahan baku dan barang jadi dengan kewajiban saat ini seperti kewajiban akun hutang. Modal kerja adalah ukuran likuiditas perusahaan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan jangka pendeknya. Jika suatu perusahaan memiliki modal kerja yang besar, maka ia harus memiliki potensi untuk berinvestasi dan tumbuh. Jika aset lancar perusahaan tidak melebihi kewajiban lancar, maka mungkin mengalami kesulitan untuk tumbuh dan membayar kembali kreditor, atau bahkan bangkrut. Dalam buku manajemen keuangan Agus Sartono, dijelaskan bahwa ada dua pengertian modal kerja, yaitu gross working capital adalah keseluruhan aktiva lancar, dan yang kedua ada net working capital adalah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Kemudian ada juga modal kerja menurut para ahli. Yang pertama ada Weston dan Copeland pada tahun 1997 menjelaskan bahwa modal kerja adalah analisis hubungan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar serta termasuk dalam manajemen keuangan jangka pendek yang menuntut penyesuaian cepat terhadap perubahan jangka pendek. Yang kedua, ada Giffman pada tahun 1994 menyatakan bahwa modal kerja merupakan jumlah harta lancar yang terus berputar dari satu bentuk ke bentuk lain dalam kegiatan bisnis. Yang ketiga ada Weston dan Brigham pada tahun 1981 berpendapat bahwa manajemen modal kerja adalah investasi perusahaan dalam aset jangka pendek seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Yang terakhir ada Patty, Keon, Scott, dan Martin pada tahun 1993 yang mendefinisikan modal kerja sebagai investasi perusahaan dalam harta lancar. Berikutnya ada pentingnya modal kerja. Yang pertama adalah banyak kegiatan operasional sehari-hari yang bergantung pada modal kerja. Kemudian yang kedua, harta lancar biasanya lebih dari 50% dari total aset, sehingga perlu pengelolaan yang serius. Yang ketiga, bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Konsep modal kerja. Rianto mengemukakan konsep modal kerja yang biasa digunakan untuk analisis, yaitu yang pertama ada modal kerja kuantitatif. Modal kerja kuantitatif menekankan jumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar, yaitu seluruh aset yang masa perputarannya kurang dari 1 tahun. Karena tidak memperhitungkan kewajiban jangka pendek, modal kerja ini sering disebut sebagai modal kerja bruto. Yang kedua ada modal kerja kualitatif. Modal kerja kualitatif yang memperhitungkan kewajiban jangka pendek yang harus segera dibayar. Jadi, modal kerja yang dimaksud di sini adalah dana yang benar-benar tersedia untuk membiayai operasional harian perusahaan tanpa terganggu oleh kewajiban yang jatuh tempo. Yang ketiga, ada modal kerja fungsional. Modal kerja fungsional yang lebih fokus pada peran dana dalam menghasilkan pendapatan saat ini. Dalam konsep ini, modal kerja adalah dana yang dipakai perusahaan untuk memperoleh pendapatan sesuai tujuan perusahaan dalam periode tertentu. Sumber-sumber modal kerja. Cerwanto 2001 mengemukakan bahwa pada umumnya modal kerja suatu perusahaan berasal dari berbagai sumber, yaitu 1. Hasil operasi perusahaan.
Modal kerja perusahaan yang berasal dari hasil usaha perusahaan dapat dihitung melalui analisis laporan hitung laba rugi perusahaan. 2. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Letter surat yang berharga adalah salah satu aktiva lancar yang dapat dijual secara langsung dan akan memberikan laba bagi perusahaan. 3. Penjualan aktiva tetap. Sumber tambahan modal kerja dapat berasal dari pinjaman aktiva tetap, investasi jangka panjang, atau aktiva tidak lancar yang sudah tidak dibutuhkan perusahaan. Yang keempat, pinjaman uang dari bank dan pinjaman menengah lainnya. Pinjaman jangka pendek dari bank digunakan sebagai sumber utama pendanaan aktiva lancar untuk memenuhi kebutuhan modal kerja musiman, siklis darurat, atau kebutuhan jangka pendek lainnya. Manfaat modal kerja. 1. Melindungi perusahaan dari krisis modal kerja karena penurunan nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, membayar seluruh kewajiban tepat waktu. Yang ketiga, memastikan kepemilikan kredit perusahaan yang semakin besar dan memungkinkan perusahaan untuk menghadapi bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. Yang keempat, memiliki persediaan dalam jumlah yang memadai untuk melayani para konsumennya. Yang kelima, memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan bagi para pelanggannya. Dan yang terakhir, yang keenam, perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Jenis-jenis modal kerja. B. Taylor menggolongkan jenis-jenis modal kerja sebagai berikut. Yang ke-1, modal kerja permanen atau permanent working capital. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang terus dipertahankan di perusahaan. Jumlah modal kerja harus selalu tersedia agar dapat berfungsi sebagai mesin. Yang kedua, modal kerja variable atau variable working capital. Modal kerja yang berubah-ubah mengikuti perolehan keadaan di dalam suatu periode. Selanjutnya, komponen modal kerja. Menurut Rianto, 2010, modal kerja terdiri dari 3 komponen atau elemen, yaitu yang pertama, kas. Kas merupakan bagian dari harta perusahaan yang paling likuid dan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Lanjut, nomor 2, piutang dagang. Piutang yang diterapkan pada perusahaan dapat menaikkan hasil penjualan, laba, dan memenangkan persaingan. Pengelolaan yang efisien dapat dilihat pada neraca, yaitu besar kecilnya piutang. Selanjutnya, nomor 3, persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja. Dilihat dari jumlahnya, biasanya persediaan inilah unsur modal kerja yang paling besar, karena persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi modal. Tersedianya modal kerja harus sesuai dengan kebutuhan operasi perusahaan. Untuk menentukan jumlah modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu perusahaan bukan merupakan hal yang mudah. Jika modal kerja yang tersedia terlalu kecil, maka hal ini dapat menimbulkan kurang lancarnya kegiatan perusahaan. Menurut Munawir 2010, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sifat atau jenis perusahaan. Kebutuhan modal kerja tergantung pada jenis dan sifat dari usaha yang dijalankan. Lanjut, nomor 2, waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Kebutuhan perusahaan ini berhubungan langsung dengan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Nomor 3, syarat pembelian dan penjualan. Syarat kredit pembelian barang dagangan atau bahan baku akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Nomor 4, tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan barang akan semakin rendah. Lanjut, nomor 5, tingkat perputaran piutang. Kebutuhan modal kerja juga dipengaruhi jangka waktu penagihan piutang. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek, berarti kebutuhan akan modal kerja semakin rendah atau kecil. Nomor 6, ada volume penjualan. Hal ini membutuhkan modal kerja
untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Yang terakhir 7. Faktor musim dan siklus. Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Perusahaan yang akan dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlah modal kerja yang relatif pendek. Nah, selanjutnya fungsi modal kerja. Menurut Rianto, setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membelanjai operasional sehari-hari. Misalnya untuk memberikan persekot pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, gaji karyawan, dan sebagainya. Di mana uang atau dana yang dikeluarkan itu diharapkan akan mendapatkan kembali lagi dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan produknya. Modal kerja yang tersedia dalam jumlah yang cukup memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Menurut Munawir, modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan. Di samping memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan efisien, serta perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan. Nah, selanjutnya penentuan jumlah modal. Jumlah modal kerja yang diperlukan dalam suatu bisnis harus bisa diperhitungkan dengan baik oleh semua pihak profesional, seperti oleh Chief Finance Office atau oleh manajer keuangan agar tidak kekurangan ataupun kelebihan modal. Modal bisa mengalami perubahan karena terjadi perubahan penjualan. Contohnya, jika mengalami peningkatan penjualan, maka modal kerja pun akan turut membesar. Namun, jumlah modal yang tergantung pada setiap aset lancar, biasanya jumlah keperluan modal kerja dalam suatu bisnis sangat tergantung pada dua hal, yakni jumlah operasi pokok atau penjualan serta perputaran modal kerja. Untuk jumlah operasi pokok atau penjualan, semakin besar penjualan dan operasi pokoknya, maka keperluan modal bisnis pun akan semakin besar. Pun begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk perputaran modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja, maka modal yang diperlukan juga akan relatif lebih besar. Sebaliknya, bila perputaran modalnya melambat, maka modal yang diperlukan pun akan lebih sedikit. Manajemen modal kerja, working capital management adalah cara perusahaan untuk mengatur keuangan jangka pendeknya maksudnya, yaitu harta lancar, aktiva lancar seperti kas, piutang, persediaan, serta utang lancar, kewajiban lancar yang harus segera dibayar. Kemudian manajemen modal kerja bisa juga untuk strategi mengatur aset dan kewajiban jangka pendek agar perusahaan tetap sehat secara keuangan dan bisa berkembang. Kemudian ada yang namanya tujuan manajemen modal kerja. Tujuan manajemen modal kerja adalah agar perusahaan bisa mengatur aset dengan lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, serta utang lancar, utang jangka pendek dengan baik. Tujuannya supaya bisnis tetap lancar, bisa bayar kewajiban tepat waktu, dan terhindar dari keuangan likuiditas rendah. Kemudian tujuan manajemen kerja, yaitu ada 4 macam, yaitu yang pertama mengetahui laba atau rugi supaya perusahaan bisa menilai hasil usahanya. Yang kedua memaksimalkan dana pemilik saham dengan menjaga keuangan tetap sehat dan rasio keuangan positif. Yang ketiga membayar kewajiban tepat waktu karena modal kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Yang keempat untuk mencegah krisis keuangan, menjaga agar perusahaan tetap bisa beroperasi walau ada gangguan sementara. Demikian pembahasan kita tentang manajemen modal kerja. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat dalam memahami bagaimana sebuah perusahaan mengelola aset dan kewajiban jangka pendeknya secara efisien. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.